Bismillah wa ba'du, kelanjutan dari Kitabus Shalah. Telah kita pelajari salat makna bahasa maupun makna istilah. Makna bahasa salat adalah doa, minta kebaikan. Makna istilah salat adalah ucapan tertentu, perbuatan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam, terikat dengan syarat-syaratnya. Salat yang dimaksud salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diwajibkannya ketika Nabi diisro'kan, lalu dimi'rajkan. Dan itu di masa ketika masih ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Maka semula 50, tinggal 5, tapi tetap memiliki nilai 50. Adapun kedudukan sholat di dalam Islam, dia salah satu rukun, pilar penyangga. Ada tegak, nggak ada roboh. Lalu bagaimana hukum orang yang meninggalkan rukun secara umum amblek? Bila itu yang namanya rumah, tidak ada fondasinya, amblek nggak? Rumah tidak ada temboknya, amblek nggak? Bagaimana atap bisa dipasang bila tidak ada fondasi, nggak ada temboknya? Kalau begitu, hukum orang yang meninggalkan sholat seperti apa? Ternyata ahli ilmu ada beda kesimpulan. Apakah murtad di neraka selamanya atau gimana? Maka setelah digabungkan banyak dalil, kesimpulannya adalah lihat tidak melaksanakan sholat itu sebabnya apa? Bila sebab karena juhud, pembangkangan, berarti setelah tegak hujjah. Apa kemarin tanda-tanda tegak hujjah? 1, dub, 2, sabalek, 3, punya indera lengkap, 4, sudah mendapatkan arahan jelas gamblang tentang Islam seperti apa kewajibannya, sholat seperti apa, dia mendengar, melihat, paham, nggak ada kekaburan pemahaman. 5, punya kemauan dan kemampuan kepada baik, mau melaksanakan, kepada jelek, mau meninggalkan, dan punya kemampuan, buktinya bisa berbuat ini itu. 6, nggak ada penghalang. 7, tugasnya untuk memilih, semisal nasi hangat atau nasi basi. Fitrahnya memilih nasi hangat, lari dari nasi basi. Maka melaksanakan sholat selamat, tidak melaksanakan sholat celaka. Itu namanya tegak hujjah. Setelah hujjah setegak itu, dia membantah, membangkang, tidak menerima wajibnya sholat, maka pengakuan Islamnya batal, maka dia neraka selama-lamanya. Ditangkap, serahkan kepada penguasa, suruh tobat. Bila ditunggu 3 hari tidak tobat, maka dibunuh. Karena termasuk kategori murtad, dunianya dibunuh, dan nanti di akhiratnya neraka selamanya. Ini perincian pertama. Lalu yang kedua, bila tidak sholatnya itu karena bukan pembangkangan. Sadar, wajib mengakui. Ketika diingatkan, memang jelas saya salah. Tapi dia tetap tidak melaksanakan. Apa tadi bentuk tidak melaksanakannya? 1, bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. 2, berada di luar waktu. Isya jam 3 bengi, subuhnya jam berapa? Jam 7, zuhurnya jam 5 sore, maghribnya jam 7 bengi. Pertama bolong-bolong, yang kedua di luar waktu, mengerjakan tapi di luar waktu. Nomor 3, mengakhirkan waktu, mau habis akhirnya tergesa-gesa, bagaikan burung mematuk. Maka orang seperti itu berada pada masyiah Allah. Mungkin Allah menghukum, mungkin Allah memaafkan, tidak tahu bagaimana keputusan Allah. Di antara ancaman yang diancamkan ketika dia dipotensikan akan disiksa, apa bentuk ancamannya?
wailul lil musallin pada surah Al-Maun. Celaka buat orang yang sholat mendapatkan ancaman neraka wil. Apa hidangannya di neraka wil? Cairan penduduk neraka, entah itu air mata, keringat, kencing, cairan berak, liur, ingus, dahak, haid, nifas, darah, nanah. Bila panas, puncak panas, bila dingin, puncak dingin, ambune kaya ngopo? Termasuk cairan udun, tahu udun? Udun apa bisul? Termasuk cairan nanah ketika orang itu infeksi membesar sak klopo dibedah apa isine. Mengerikan. Itu bentuk ancaman wailul musallin, orang yang sholat tapi enggak menegakkannya, ada ancaman wailun, termasuk sahun, lalai. Itu perincian nomor 2 tentang orang yang tidak sholat, ada ancaman seperti itu. Kemudian hadis terakhir tentang ancaman orang yang tidak menegakkan sholat. Nah, kita baca ulang. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu qala bersabda Rasulullah SAW, yadrusu mengalami lapuk bila belaju dijemur batiknya hilang, namanya bladus. Tahu bladus? Dan bajumu jemur gitu batik ya 1 bulan kayak apa rupane engko. Jemur terus pagi sore siang malam, dijemuran nggak diangkat 1 bulan 2 bulan, ketika baru batiknya bagus, kira-kira dijemur terus seperti apa bajunya? Hilang nanti batiknya. Jenenge apa? Bladus. Apa bahasa Jawane? Tahu bladus? Bula. Oh, bula. Batiknya kabur. Hilang batiknya. Itu maknanya yadrusu. Akan mengalami Islam itu yadrusu bila digambarkan baju hilang batiknya. Kama yadrusu waswu thawbi, sebagaimana hilangnya akan batiknya baju, bula atau bladus, sehingga akhirnya tinggal kain saja, hilang batiknya. Hatta la yudra masyamun, sehingga tidak diketahui apa itu puasa. Banyak orang Islam nggak puasa. Nyata enggak? Wala sholatun, tidak juga diketahui sholat. Banyak orang Islam yang enggak sholat. Banyak. Terbukti kan kata sini. Wala nusukun, demikian kan tidak ada nusuk penyembelih binatang korban. Banyak umat Islam sugih-sugih tapi tidak korban. Nompo dagingnya gelem, korban enggak mau. Wala sodakun, juga enggak mau sodakoh, termasuk enggak mau zakat. Wala yusra ala kitabillah, dan yusra punya mana yudhabu, dijalankan atas kitab Allah, fi lailatin, seperti perjalanan ada di waktu malam. Artinya enggak jelas, enggak terang, berarti gelap. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka tidak tersisa di bumi 1 ayat. Artinya bukti tanda keislaman dengan sholat, zakat itu tidak ada. Tapi ditanya agamanya apa? Islam dan cinta. Masjid juga ada, tapi kosong. Mungkin baju Islam juga ada, tapi dipakai untuk acara seremonial saja. Perundungan ketika sedang ke pasar, sedang ada acara seperti itu. Wa tabaqa tawaifu minan nasi, dan tersisa sekelompok dari manusia, as-saykhu al-kabir, laki-laki yang tua renta, wal ajuz, nenek yang tua renta.
Jadi andaikan ada masjid, sholat itu pelakunya siapa? Yang tua-tua. Coba lihat di masjid rata-rata sekarang. Penghuninya tua atau muda? Tua-tua. Yang muda kemana? Ada nenek pakai kerudung rapi, diantarakan cucu gadis yang ayu tapi meh utuh. Diternenya masjid. Nah begitu. Itu nyata. Sing nom-nom enggak sholat. Sing sepuh-sepuh saja yang sholat. Sampai masjid banyak dihuni oleh yang tua. Bahkan perempuan. Sampai ada masjid itu sing adzan perempuan. Siapa pernah melihat? Pernah mendengar? Muadzini, bukan muadzin tapi muadzina. Itu nyata. Ini Islam masih ada di mana-mana, termasuk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Tapi lihat mana perlakuan keislaman. Jadi apa yang dari hadis ini nyata, ya kan? Tinggal yang tua-tua. Yaqulu mereka mengatakan adrokna abana ala hadzal kalimah, kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami, pendahulu kami mengucapkan kalimat ini. Jadi keislamannya sebatas berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalnya itu hanya itu saja bentuk keislamannya. Fanahnu naqulu, dan kami mengatakan yang sama. Tapi enggak ada praktek. Itulah ibaratnya kain batik, hilang batiknya, tinggal kainnya semata, namanya bulak, bladus, atau luntur. Bulak, bladus, atau luntur. Nah itu nyata. Wa qala lahu Silatun, maka berkata kepada Hudzaifah seorang muridnya namanya Silah, yaitu Silah ibnu Zafar atau ibnu Zufar. Dia seorang tabi'in. Silah ibnu Zufar. Siapa namanya? Silatu ibnu Zufar bertanya kepada Hudzaifah, muridnya dari kalangan tabi'in namanya Silah, anaknya Zufar. Ini murid tanya kepada gurunya ketika Hudzaifah, seorang sahabat, menceritakan kondisi umat akan datang. Islam digambarkan seperti itu, yaitu tinggal nama, masjid tinggal bangunan, Quran tinggal tulisan dan bacaan, sehingga prakteknya bisa dibilang hilang. Ya, kalimat tahlil banyak dibaca di acara kematian. Pada kondisi mengucapkan la ilaha tapi tidak ngerti. Buktinya syirik ada di mana? Ma tughni anhum la ilaha illallah. Ma apakah tughni bisa mencukupi, menjamin aman anhum dari mereka lafaz la ilaha illallah. Wahum sementara mereka la yadruna tidak tahu ma sholatun apa itu sholat, wala syamun apa itu puasa, wala nusukun apa itu penyembelihan korban, wala sodakotun dan juga enggak mengenal apa itu sodakoh. Jadi pengakuan Islam itu hanya semata pengakuan tapi tidak ada praktek. Apa itu mencukupi? Fa'aradhu maka berpaling anhu dari pertanyaan ini Hudzaifah, ditanya enggak jawab. Sumarodaha alaihi salasan sampai diulang 3 kali, enggak dijawab juga. Kullu dzalika yuridu anhu Hudzaifah. Setiap kali ditanya, Hudzaifah berpaling. Apa yang menyebabkan berpaling? Tanya kok enggak dijawab. Apa itu mencukupi kalimat la ilaha? Apakah selamat hanya berucap la ilaha Muhammadur Rasulullah, enggak sholat, enggak zakat, enggak sedekah, enggak manas, enggak menyembelih binatang korban? Apa yang menyebabkan Hudzaifah enggak menjawab? Ayo, siapa tahu? Prihatin. Apa? Prihatin. Sumakbal alaihi fisalisati, kemudian baru menghadap ketika ditanya yang ketiga. Faqol mengatakan, ya Silatu,
Istilah tunjihim, kalimat itu bisa menyelamatkan minanari dan neraka, salasan diulang 3 kali. Artinya akan menyelamatkan. Kapan akan itu? Bertanya, nanti nikah enggak? Dan nanti nikah enggak? Kapan? Ya nanti kapan? Embuh. Apa oleh umur 30? Namanya nanti kan. Apa umur 40? Mungkin kan? Oh namanya nanti kok. Kapan nanti gitu? Ya penantian terus. Apa wis 50? Oh, siapa nanti mau nikah umur 50? Apa swidak? Apa 70? Tapi sidina mati. Nah, ini untuk menggambarkan akan, kapan akan itu? Masih nanti, kapan nanti itu? Embuh. Akan keluar, kapan keluar dari neraka? Jawabnya enggak tahu. Apa setelah sehari? Apa setelah 2 hari? Apa setelah 3 hari? Andaikan setelah sehari sudah lama belum? Udah. Sehari disiksa kayak apa rasanya? Coba semalaman tidak bisa tidur gimana rasanya? Ada yang punya pengalaman semalam gak bisa tidur? Ada? Iya rasanya. Itu hanya gak bisa tidur saja wis rapo enak. Awak isuk loro kabeh. Itu disiksa. Itu hanya sehari saja. Wailun itu jurang di neraka. Yang tadi apa hidangannya? Perasaan tubuh orang yang disiksa menggenang di situ. Panas puncak panas, dingin puncak dingin, gak karuh-karuan. Sehari di sana, hari di sini berapa? 50.000 tahun. Tolong dino 150.000 tahun. Ngeri enggak? Wong cuma semalaman gak bisa tidur saja sudah gak karu-karuan. Gimana seharinya di akhirat dibanding hari-hari dunia selama berapa? 50.000 tahun. Ya akan selamat, tapi kapan Bu? Seperti kita ditanya, nanti nikah? Nikah kapan? Lembu, masih nanti. Mungkin 70 setino rapi terus mati. Jadi matinya sedang temanten baru, honeymoon itu ya. Bulan madunya naik kuburan. Di mana bulan madunya? Naik kuburan. Begitu. Itu tadi perincian hukum orang yang tidak sholat, ternyata minimal dibagi 2. Pertama, karena tegak hujah mengadakan pembangkangan, suruh tobat enggak mau, sampai mati tidak tobat, nah ini neraka selamanya. Yang kedua, tahawun, karena enggak berselera, bermalas-malasan. Bentuknya, sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Yang kedua, sholat di luar waktu. Yang ketiga, mengakhirkan waktu sehingga tidak khusyuk, sehingga tidak bisa tegak. Nah itu, maka daripada itu perhatikan sholat. Supaya yang wajib menjadi kokoh, maka jaga dengan sholat sunnah. Karena pertama kali dihisab nanti di akhirat apa? Sholat wajibnya. Bila sempurna, selamatlah. Bila tidak, nanti akan dilihat dia punya sholat sunnah apa enggak. Bila dia punya sholat sunnah, apa sholat sunnahnya itu? Rawatib minimal. Sebelum zuhur berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Sesudah zuhur berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Sebelum asar, boleh ada, boleh tidak. Ketika ada, boleh 2, boleh 4. Sesudah asar enggak ada. Sebelum maghrib, boleh ada, boleh tidak. Bila ada, cukup dengan 2 rakaat. Sesudah maghrib, 2 rakaat. Sebelum isya, boleh ada, boleh tidak. Bila ada, 2 rakaat. Sesudah isya, 2 rakaat. Sebelum subuh, hampir wajib.
Karena Nabi nggak pernah meninggalkannya walaupun safar. Yang nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Makanya qobliyah subuh kok kami ketinggalan iman-iman. Kenapa? Kehilangan dunia bersama isinya. Ada tadi gak qobliyah subuh? Ayo. Anak pura. Sadari itu kehilangan dunia bersama isinya. Kapan orang itu kerja punya dunia bersama isinya? Berangkat jam 6, pulang jam 10, kerja, nyangkul di sawah, berapa gajinya? 50.000. Ini qobliyah subuh hanya 2 rakaat punya nilai berapa? Lebih baik daripada dunia bersama isinya. Maka jangan ketinggalan salat apa? Qobliyah subuh. Fungsinya apa? Bila yang wajib belum sempurna, nanti akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Demikian juga yang lain. Puasa Ramadannya belum sempurna, nanti punya puasa tatawuk Senin Kemis atau 3 hari dalam 1 bulan. Bila belum bisa zakat, ya sedekah harian setiap kali, setiap hari sedekah walaupun 50 rupiah. Kenapa? Turun 2 malaikat. Yang satu mendoakan kepada infak, ya Allah berilah ganti. Kepada yang tidak infak, ya Allah berilah kehancuran. Makanya setiap hari sedekah walaupun berapa? 50 atau 500? 50 rupiah atau 500? Pilih nanti. Pilih 500-nya apa? Gula duit 50 piye carane? Enak? Uang kecil 50 rupiah ada. Sulit, 500 malah lebih mudah. Upayakan infak setiap hari. Kenapa? Ditulis oleh malaikat. Didoakan, berilah ganti. Yang tidak infak, apa doanya? Beri kehancuran. Dan yang lain-lain, ketika belum haji ada perbuatan senilai haji. Apa? Ke masjid semisal ini belajar atau mengajar punya nilai haji sempurna. Hebat kan? Makanya ini kerjakan, hidupkan di masyarakat. Hidupkan di masyarakat, hidupkan masjid. Kenapa? Untuk mencatatkan diri mendapatkan keselamatan. Nah, itu penting sekali. Itu tadi tentang perincian hukum orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Judul berikutnya silahkan.